Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada saat malam hari ini, dan salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada pada malam hari ini. Dan selamat kita akan masuk dalam renungan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, yang saya ambil di dalam kitab 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan dengan judul perikop, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini berbicara dari hal kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Nah, sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, firman Allah mengatakan di sini ada 3 fenomena kedurhakaan yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan ini mengingatkan lagi kepada setiap orang-orang percaya dimanapun saudara berada, agar supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh. Nah, pada hari-hari ini ada begitu banyak postingan-postingan di media sosial yang mengatakan ilhaman roh melalui mimpi, melalui nubuatan. Firman Allah mengatakan di sini jangan lekas bingung dengan semuanya itu. Maupun dikatakan oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi sebelum hari kedatangan Tuhan, ada 3 hal yang harus terjadi di dunia ini. Yaitu pertama adalah penyesatan. Yang kedua akan terjadi kemurtadan orang-orang percaya secara global di seluruh dunia ini. Dan yang ketiga, harus muncul dulu manusia durhaka, yaitu antikris. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama. Penyesatan pertama kalinya terjadi itu di Taman Eden. Jadi penyesatan pertama kalinya terjadi itu terjadi di Taman Eden. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini pertama kalinya terjadi penyesatan, di mana penyesatan pertama ini dilakukan oleh iblis kepada manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kenapa dikatakan penyesatan? Penyesatan itu adalah ajaran firman Tuhan yang berlawanan dengan fakta ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Dan di sini kita melihat bahwa terjadi penyimpangan terhadap firman yang disampaikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Yang pertama di sini ada penambahan kalimat, yang kedua di sini ada pemutarbalikan fakta. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17, firman Allah berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu
janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa itu tegas. Pada hari kamu memakannya, kamu mati. Titik. Tetapi di sini, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga, di situ Hawa menambah firman Tuhan itu menjadi seperti ini bunyinya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, Allah berfirman di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat ke-17, Allah tidak berfirman ataupun kamu raba. Tetapi di sini Hawa menambah firman itu. Padahal di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat ke-17, firman Allah tegas kepada Adam dan Hawa. Pada saat kamu memakannya, kamu mati. Tidak ada di situ Allah berfirman bahwa pada saat kamu memakan atau meraba buah itu. Tidak ada seperti itu. Tetapi di sini firman Allah dengan tegas mengatakan bahwa sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi di sini Hawa menambah firman Tuhan ini. Nah, kita tidak heran kalau hari-hari ini ada begitu banyak terjadi penambahan terhadap firman Allah. Terjadi pemutarbalikan fakta-fakta ayat firman Allah. Kita tidak heran karena memang sudah terjadi mulai dari manusia hidup di Taman Eden bahkan sampai hari ini. Dan kemudian di situ ayatnya yang selanjutnya dalam ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa ketika kamu memakan buahnya, sebab pada hari kamu memakan buahnya, maka pada saat itu kamu mati. Tetapi di sini iblis merubah faktanya. Kamu tidak akan mati. Tetapi Allah tahu ketika kamu memakan buah ini, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Ini adalah pemutarbalikan fakta firman Tuhan yang pertama-tama kali terjadi di Taman Eden. Dan kemudian selanjutnya penyesatan terjadi terus-menerus bahkan sampai hari ini. Makanya di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-24, mulai ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, Yesus mengingatkan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dalam ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesatan ini sudah terjadi mulai dari Taman Eden sampai pada akhir zaman. Nah, kalau kita melihat hari-hari ini, ada satu ajaran sesat yang muncul dari negara Cina, di mana dalam ajaran mereka mengatakan Yesus bangkit dan kemudian bereinkarnasi, dan Yesus lahir sebagai seorang wanita. Mereka mengatakan dalam ajaran mereka, Yesus sudah datang. Yesus datang dengan diam-diam, dan Yesus datang menyamar sebagai seorang wanita. Nah, kalau kita melihat ajaran ini, kalau kita mencari ayat dasarnya, tidak ada kita temukan mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu bahwa Yesus datang menyamar sebagai seorang wanita. Yesus datang diam-diam dan menyamar sebagai seorang wanita. Ayat dasarnya di dalam kebenaran firman Tuhan itu tidak ada. Nah, inilah ajaran sesat yang hari-hari ini sedang terjadi. Oleh sebab itu, Yesus mengingatkan kepada kita. Firman Allah mengingatkan kepada kita. Di dalam kitab 2 Tesalonika tadi, ayatnya yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Karena memang penyesatan akan terjadi sebelum hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jadi saudara-saudara, di hari-hari ini ketika kita menerima ajaran firman Tuhan, kita uji
setiap ajaran itu. Kita uji dengan kebenaran firman. Apakah setiap ajaran, ayat-ayat firman Allah dari ajaran itu betul-betul ada di dalam Alkitab? Dan kalau ada di dalam Alkitab, apakah faktanya betul-betul berbunyi seperti itu, berkata seperti itu, atau ternyata diputarbalikan, atau ternyata ditambah? Seperti kisah penyesatan yang terjadi pertama kali di Taman Eden, di mana firman Allah ditambah oleh Hawa dan kemudian diputarbalikan oleh iblis. Sehingga terjadilah penyesatan. Akibat dari penyesatan itu, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan kita semua hidup di dalam dosa. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24, mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi di sini Yesus sudah mengingatkan terlebih dahulu agar kita jangan percaya dengan setiap ajaran. Karena firman Allah mengingatkan, Yesus pun mengingatkan di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-21, firman Allah mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di sini Yesus mengingatkan bahwa bukan setiap orang, setiap pengajar, setiap ajaran yang menyerukan tentang nama Yesus akan masuk di dalam kerajaan surga. Kita perlu menguji setiap ajaran-ajaran yang kita terima, baik itu melalui mimpi, baik itu melalui nubuatan, baik itu melalui ajaran-ajaran firman Tuhan yang terus berkembang di hari-hari ini. Semuanya harus kita uji dan kita kembalikan kepada firman Allah yang ada pada kita. Tolok ukur dari satu ajaran itu benar-benar adalah ajaran yang benar atau ajaran yang sudah menyimpang, itu hanya bisa kita uji dengan firman Allah. Oleh sebab itu, ketika saudara menerima kebenaran firman Allah, menerima ajaran firman Allah, baik itu firman Allah yang sudah lama disampaikan, maupun firman Allah yang baru saudara terima, jangan cepat-cepat saudara menerimanya di dalam kehidupan saudara. Tetapi ujilah terlebih dahulu. Jikalau ajaran itu benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Allah, ambillah itu. Peganglah itu di dalam hati saudara. Jadikan itu menjadi satu dasar iman saudara, untuk saudara dibangun, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika saudara menguji ajaran itu, ternyata ajaran itu menyimpang dari firman Allah, sekalipun ajaran itu menjanjikan kenikmatan, kesenangan, zona nyaman bagi saudara, jangan saudara terima. Karena ingat apa yang Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Pada hari-hari yang terakhir, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, ada begitu banyak dikatakan orang akan berseru-seru Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu juga? Ada banyak hal yang mereka lakukan. Jadi bagi setiap hamba-hamba Tuhan, bagi setiap orang-orang percaya, kalau kita dikaruniakan oleh kuasa Roh Kudus, karunia kesembuhan ilahi, karunia mujizat di dalam kehidupan kita, kalau kita mendoakan orang sembuh, orang kanker sembuh, ya, jangan kita sombong, jangan kita bangga, sebab nabi palsu lebih hebat dari saudara. Kita tidak bisa bermegah, kita tidak bisa membanggakan diri dengan setiap karunia yang Tuhan berikan. Karena firman Allah mengatakan bahwa kita ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna.
Jadi kita tidak boleh bermegah atas setiap kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, agar kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan semua itu, firman Allah mengajarkan, kita hendaklah berkata, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya harus melakukan apa yang harus kami lakukan, agar kemuliaan daripada pelayanan itu betul-betul kita naikkan dan kita kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada, berwaspada dirilah, berjaga-jagalah. Teruslah saudara berdoa, minta roh hikmat, roh wahyu, marifat surgawi Allah menyertai kehidupan saudara. Karena itu roh hikmat, roh wahyu, roh marifat itu bukan hanya dikhususkan kepada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan firman Allah, tetapi itu menjadi berkat, menjadi kasih karunia bagi semua orang-orang percaya, agar semua orang-orang percaya di hari-hari terakhir ini dapat membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang telah menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Tanda-tanda zaman menjelang hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, semuanya sudah terjadi. Penyesatan sudah terjadi. Bangsa bangkit melawan bangsa. Kalau kita melihat di daerah Timur Tengah sana, mereka sedang sibuk dengan mempersiapkan senjata-senjata nuklir untuk mempersiapkan perang. Bencana penyakit sampar sudah terjadi sampai hari ini, belum juga selesai. Bencana kelaparan sudah terjadi di negara Nigeria, bahkan di negara Amerika sendiri sudah mulai terjadi bencana kelaparan. Dan mungkin ada lagi di negara-negara lain yang akan menyusul, akan terjadinya bencana kelaparan. Terjadinya bencana gempa bumi, gunung Merapi meletus, sudah terjadi di berbagai negara. Ini menunjukkan bahwa semua yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan menjelang zaman baru sebelum hari Yesus datang itu sudah digenapi dan terus akan berkelanjutan sampai pada akhir dari akhir zaman ini. Sebab itu Yesus mengingatkan, firman Allah mengingatkan kepada kita pada malam hari ini, agar kita tidak memberikan diri kita disesatkan dengan pengajaran-pengajaran dengan bagaimanapun caranya. Diyakinkan dengan pengajaran-pengajaran seperti apapun. Ada seorang ibu meyakinkan saya untuk mempercayai ajaran tentang Yesus yang sudah datang. Yesus datang secara diam-diam dan kemudian Yesus datang menyamar, terlahir sebagai seorang wanita. Saya katakan tidak. Itu adalah ajaran sesat, itu adalah ajaran menyimpang. Karena ayat firman Tuhannya sama sekali tidak ada di dalam Alkitab. Itu hanyalah sebuah ajaran rekayasa dari logika, pikiran manusia, keinginan manusia itu sendiri. Bukan berdasarkan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Jadi bagi setiap orang-orang percaya, ketika kita dekat dengan Tuhan di hari-hari ini, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan di hari-hari ini, ketika kita hidup di dalam doa hari-hari ini, ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan di hari-hari ini, kita akan peka dengan setiap pekerjaan Tuhan, dan juga kita akan peka dengan setiap pekerjaan roh penyesat itu. Sehingga setiap orang-orang percaya yang selalu hidup dekat dengan Tuhan, tidak mudah saudara untuk disesatkan dengan ajaran-ajaran firman Allah yang hari-hari ini berkembang dengan luar biasanya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudara, dimanapun saudara berada, jangan berikan dirimu, jangan biarkan dirimu disesatkan oleh orang-orang dengan bagaimanapun juga. Karena bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, berbicara daripada hal kemurtadan global orang-orang percaya.